Ditreskrimum Polda Jawa Barat pemirsa kembali menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kasus pembunuhan ibu dan anak atas nama Tuti serta Amel ini masih terus bergulir hingga saat ini, di mana pihak kepolisian hari ini kembali melakukan prarekonstruksi untuk menemukan petunjuk baru. Rangkaian rekonstruksi dilakukan dari rumah Yosep. Dalam prarekonstruksi kali ini kemudian polisi masih melakukan pencarian sejumlah barang bukti yang masih misterius. Sejumlah anggota kepolisian pun dengan berpakaian bebas terus melakukan penggeledahan dan mencari barang bukti di sekitar lokasi pembunuhan. Dan langsung saja untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, kita akan ajak Anda terhubung bersama dengan rekan kami, ada Agung Prasetyo di sana. Agung, usai olah TKP dan juga rekonstruksi dilakukan, adakah fakta baru yang ditemukan oleh polisi? Baik, Maria juga pemirsa, sudah 2 jam lebih kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat berada di TKP atau di tempat kejadian perkara pembunuhan ibu dan anak yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Dan kalau kami pantau sejak tadi siang pada pukul 13.30 polisi tiba di TKP pembunuhan ini dan langsung melakukan penggeledahan di sekitar rumah Tuti ataupun rumah Yosep, di mana untuk para polisi ini tidak hanya polisi saja, tadi juga pada pukul 13.30 salah satu tersangka Danu datang juga atau dihadirkan juga di tempat kejadian perkara ini menggunakan kendaraan bebas. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, memang ini selain di tempat kejadian perkara atau di tempat pembunuhan, sebelumnya polisi juga mendatangi dan menggeledah rumah Mulyana atau rumah Yosep yang berada di Jalan Cagak. Selain itu juga rumah Yoris yang merupakan anak dari Yosep. Dan hari ini ada 3 titik yang digeledah dari pihak kepolisian di Ditreskrimum Polda Jawa Barat beserta Inafis Polda Jawa Barat. Namun untuk saksi yang dihadirkan hanya Danu. Untuk 4 saksi lainnya seperti Yosep, Mimin, Indra, dan Arigi dan Abi hingga saat ini belum dihadirkan di TKP. Dan rangkaian pada Oktober ini Danu sudah dihadirkan di TKP sebanyak 3 kali, di mana pada tanggal 18 Oktober kemarin pada Kamis dini hari malam Jumat, Danu dihadirkan di TKP ini untuk melakukan prarekonstruksi dan memberikan gambaran kepada pihak kepolisian bahwa bagaimana terjadinya pembunuhan yang terjadi pada malam 18 Agustus lalu. Selain itu juga pada tanggal 24 Selasa minggu kemarin, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara atau di tempat kami menggambarkan ini. Dan memang selain melakukan olah TKP, pihak kepolisian juga mencari barang bukti yang masih hilang, berupa salah satunya yakni seperti golok yang digunakan untuk membunuh Tuti dan Amel. Selain itu juga memang handphone korban Amel juga masih hilang dan belum ditemukan dari pihak kepolisian. Dan hingga saat ini juga penggeledahan ataupun prarekonstruksi masih berlangsung. Kami juga pihak awak media masih menunggu keterangan pasti dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Sementara kembalikan ke Anda, Maria. Ya, Agung, Anda sampaikan masih ada beberapa barang bukti misterius seperti golok dan juga handphone dari korban yang masih dicari oleh pihak kepolisian saat ini. Apa yang kemudian sudah diakui oleh sejumlah pelaku ini, oleh sejumlah tersangka selain Danu? Apakah ayah dari korban ini juga sudah mulai mengakui perbuatannya? Ya, memang ada yang menarik, Maria juga pemirsa, ini dihadirkannya tersangka Danu ini merupakan dari keterangan Danu. Namun untuk 4 tersangka ini memang membantah lontaran dari Danu. Dan seperti Yosep juga bahkan pada malam
kejadian pada tanggal 18 Agustus lalu itu tidak berada di TKP. Bahkan Danu menyebutkan pada 18 Agustus Yosep berada di TKP, namun hingga saat ini juga Yosep belum mengakui perbuatannya, dan memang Yosep serta istri muda Mimin dan Arigi dan Abi juga masih belum mengakui, ataupun memang tersangka ini masih terus dilakukan penyelidikan, dan memang masih kasusnya masih tersangka, dan memang pihak kepolisian juga masih mencari barang bukti lainnya untuk memperkuat bahwa nantinya akan dilakukan rekonstruksi. Maria. Apa yang membuat pihak kepolisian kemudian begitu sulit untuk menemukan sejumlah fakta-fakta baru dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini? Iya, memang untuk kesulitannya, memang kasus ini sudah terjadi pada 2 tahun lalu. Pihak kepolisian juga masih mencari barang bukti, salah satunya yang memang golok yang merupakan alat kuat yang dilakukan untuk diduga melakukan pembunuhan kepada kedua korban ini. Namun hingga saat ini juga golok tersebut belum diketahui, dan memang pada olah TKP kemarin tidak hanya di Treskrimum Polda Jawa Barat, bahkan menerjunkan dari Brimob Polda Jawa Barat menggunakan 2 alat detektor, namun barang bukti tersebut tidak ditemukan juga. Dan memang hasilnya pada olah TKP kemarin barang buktinya masih nihil. Maria. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda Agung Prasetyo langsung dari Subang, Jawa Barat.